Halo teman-teman semua, selamat datang kembali channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy atau pentingnya berinvestasi. Semoga video ini bermanfaat, please enjoy video. Nah teman-teman, pada hari ini aku ingin membahas mengenai topik apa sih? Pada hari ini aku ingin membahas tentang ciri-ciri orang sukses teman-teman. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa aku membahas tentang topik ini bukan berarti aku udah luar biasa sukses. Enggak, belum ya teman-teman. Aku juga masih belum sukses. Aku hanya seorang karyawan biasa yang memiliki antusias di bidang investasi teman-teman. Jadi aku juga belum mencapai kesuksesan. Banyak yang di luar sana jauh lebih sukses daripada aku. Namun pada video kali ini aku ingin membahas tentang apa aja sih yang perlu kita miliki atau apa aja sih kebiasaan yang dimiliki oleh orang sukses teman-teman, atau pola pikir orang sukses. Jadi ini yang aku pelajari dari luar sana ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin di channel ini aku juga ngepost banyak banget nih video tentang motivasi dari para orang sukses, mindset dari orang sukses. Kalau teman-teman nonton sebagian pasti teman-teman dapat idenya ya teman-teman. Nah jadi ciri-ciri yang pertama yaitu orang sukses biasanya itu memiliki motivasi yang kuat teman-teman, atau memiliki kemauan yang kuat. Karena teman-teman, semakin kita menginginkan yang namanya kesuksesan itu, maka kita akan lebih besar kemungkinan kita mencapai ke arah sana teman-teman. Karena dengan kita pengen banget, kita pasti akan berusaha melakukan ekstra, kita mau melakukan pengorbanan, kita mau meluangkan waktu kita, banyak waktu kita untuk melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan kita menuju kesuksesan tersebut. Semakin kita memiliki drive akan kesuksesan itu, maka effort yang kita kerahkan bahkan semakin besar teman-teman. Jadi kita akan mengerahkan semakin banyak effort untuk menuju kesuksesan tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman suatu saat nih teman-teman lelah, teman-teman coba aja ingat kembali kenapa teman-teman memulai semua ini. Dengan teman-teman ingat kembali, kemudian teman-teman juga menyalakan kembali kemauannya, pasti teman-teman bakal semangat lagi buat lakukan sesuatu supaya bisa mencapai kesuksesan tersebut teman-teman. Hal ini juga aku sering lakukan. Kadang kalau misalnya pasti ada masa di mana aku lagi nggak mood, atau misalnya lagi patah semangat, lagi merasa gagal atau gimana, atau merasa stuck, nggak maju-maju, pasti aku kembali memikirkan apa tujuan aku memulai, sampai akhirnya aku bisa melanjutkan perjalananku ini teman-teman. Nah kemudian yang kedua, ciri-ciri orang sukses adalah rata-rata orang sukses itu nggak takut yang namanya gagal teman-teman. Jadi bagi mereka gagal itu adalah sesuatu yang benar-benar biasa banget. Tapi yang penting dari gagal itu ya mereka belajar dari kegagalan tersebut. Terus kemudian mereka melakukan effort supaya bisa bangkit, kemudian bangkit dari kegagalan itu. Kalau teman-teman perhatiin di video-video di channel ini kan teman-teman nonton tuh banyak banget video mengenai pemikiran mindset dari orang sukses. Pasti teman-teman lihat deh, rata-rata mereka yang super duper sukses itu adalah mereka yang dulunya pasti pernah ngalamin namanya kegagalan ini teman-teman. Bahkan ada salah satu juga yang bilang kalau misalnya kita belum gagal, itu artinya kita belum berusaha keras teman-teman. Karena kalau kita udah berusaha keras, pasti kita bakal ngalamin kegagalan demi kegagalan. Namun kegagalan demi kegagalan itu yang bakal bawa kita semakin deket lagi menuju kesuksesan kita. Jadi kalau misalnya kita ngalamin kegagalan, kita jangan sampai nyerah ya teman-teman. Mungkin bolehlah kita menyerah, tapi kalau bisa menyerahnya di hari itu aja teman-teman. Besok kita harus berusaha buat menuju tujuan kita lagi. Jadi seperti yang kita ketahui, yang namanya sukses itu bukannya pilihannya antara sukses atau gagal ya teman-teman, tapi gagal baru akhirnya sukses. Kalau misalnya ada yang langsung sukses di usaha pertama, itu benar-benar luar biasa teman-teman, karena kebanyakan kasusnya nggak gitu. Kebanyakan pasti udah nabrak sana sini, gagal sana sini, ngulang sana sini, ditipu sana sini, baru akhirnya bisa mencapai yang namanya sukses luar biasa ini teman-teman. Aku sendiri juga udah mengalami banyak kegagalan ya teman-teman. Jadi dari dulu aku juga pernah coba jualan, aku pernah coba ini itu, pernah coba digital marketing, cuman gak gitu bisa ya teman-teman. Akhirnya aku sampai di satu titik ini yang bisa cukup menghasilkan untukku, yaitu yang namanya investasi ini. Makanya aku tetap melakukan yang namanya investasi ini ya teman-teman. Cuman aku masih belum berhenti, aku masih berusaha untuk belajar terus setiap harinya, karena yang namanya belajar itu emang harus dilakukan sepanjang hidup ya teman-teman. Kebiasaan orang sukses yang berikutnya yaitu orang sukses tidak menyerah teman-teman. Jadi rata-rata orang yang sukses itu adalah mereka yang tidak menyerah, tidak mudah menyerah. Jadi walaupun mereka udah mengalami yang namanya kegagalan nih, mereka bakal coba lagi sampai akhirnya mereka sukses. Karena kalau misalnya kita coba terus, pasti ada satu masa di mana usaha yang kita lakukan itu pasti menghasilkan juga teman-teman. Karena dengan kita mencoba lagi, kita pasti udah belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Kita nggak mungkin ngulang lagi dari nol lagi teman-teman. Jadi kita udah ada ilmu yang kita pelajari. Maka ada pepatah yang bilang either you earn or you learn. Jadi maksud pepatah itu adalah kalau kita mencoba nih, antara kita earn, kita menang langsung dapat hasilnya,
atau kita kalah, namun kita bukannya gagal, tapi kita belajar teman-teman. Jadi antara kita menang atau kita belajar. Jadi dengan kita mencoba sesuatu itu benar-benar nggak ada ruginya buat kita. Apalagi kalau misalnya kita masih muda, ya coba aja semua hal teman-teman. Kemudian kebiasaan orang sukses lainnya yaitu memiliki growth mindset yang sering disebut oleh Bro Andika Sutoroputra, sering disebutnya never ending improvement, atau kita selalu belajar akan hal baru, kita nggak pernah berhenti teman-teman. Jadi kita jangan memiliki mindset yang fix, kita jangan memiliki mindset yang udah nggak mau belajar, kita merasa udah pintar, kita merasa sombong. Karena walau gimana pun, belajar itu adalah proses seumur hidup ya teman-teman. Dulu aku juga mengira gitu, aku mengira, wah kuliah ini adalah hari terakhir di mana aku belajar. Sehabis aku kuliah, aku udah nggak perlu belajar lagi, udah selesai hidupku. Kenyataannya, kalau misalnya kita udah kuliah, udah beres kuliah, itu baru permulaan dari segalanya teman-teman. Karena setelah dari kuliah itu, aku masih belajar dari banyak buku, di pekerjaan aku juga masih aku belajar sana sini, bahkan kadang di pekerjaanku aku juga belajar hal-hal yang baru yang awalnya aku nggak bisa ya teman-teman. Sampai aku coba terus belajar dari Google, baca sana sini, artikel sana sini, ikut kelas sana sini, kemudian baca buku sana sini. Bahkan personal finance ini adalah hal yang awalnya aku juga nggak tahu teman-teman. Jadi dari zaman aku sekolah dulu di SMP, SMA, SD, kemudian kuliah, aku nggak pernah diajarin satu topik yang namanya personal finance ini. Jadi ini adalah satu topik yang benar-benar aku belajar sendiri ya teman-teman. Aku masih ingat tuh buku pertama yang benar-benar mengubah hidupku adalah buku Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Jadi aku masih ingat waktu itu buku itu dibeliin oleh papaku, itu harganya sekitar 60.000 atau 70.000 di Gramet kalau nggak salah teman-teman. Jadi waktu itu aku dibeliin sama papaku. Akhirnya dari satu buku itu bisa ngasilin ratusan juta teman-teman. Jadi bayangin dari buku yang puluhan ribu kita investasikan ke diri kita sendiri jadi ilmu. Akhirnya buku tersebut bisa jadi ratusan juta, atau bahkan ke depannya nanti bakal bisa jadi lebih lagi karena udah ada ilmunya teman-teman. Jadi kita udah tahu uang kita itu digunakan untuk apa teman-teman. Kemudian kemampuan yang dimiliki oleh orang sukses ini adalah mereka biasanya memiliki literasi keuangan yang baik teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, nggak bisa dipungkiri bahwa kita mau profesi apapun, pada akhirnya kita perlu memiliki yang namanya financial literacy ini teman-teman. Mau kita profesi apapun, kita perlu tahu gimana caranya kita mengelola uang kita, gimana caranya berinvestasi, gimana kita memiliki financial literacy. Itu adalah suatu hal yang wajib ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, uang itu merupakan salah satu alat yang penting dalam kehidupan kita. Gak bisa dipungkiri bahwa hampir semua keputusan yang kita ambil dalam hidup itu pasti ada kaitannya sama uang teman-teman. Jadi uang ini adalah salah satu faktor yang benar-benar gak bisa dijauhin dari hidup kita. Uang itu adalah satu hal yang penting. Teman-teman bisa cek di playlist Daniel Yanto, aku membahas banyak banget nih hal-hal mengenai personal finance dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian kebiasaan yang dimiliki orang sukses lagi adalah paham stoicisme, atau mereka hanya fokus pada hal-hal yang mereka bisa kontrol teman-teman. Jadi hal-hal yang mereka nggak bisa kontrol, mereka nggak fokus ke sana, karena itu sama aja buang energi teman-teman. Buat apa kita fokus di hal yang nggak bisa kita kontrol, pada akhirnya kita nggak bisa mengubah apa-apa. Contohnya nih, kita nggak bisa, apa yang nggak bisa kita ubah? Contohnya kita nggak bisa mengubah masa lalu kita. Kalau hal itu udah terjadi, ya kita nggak bisa mengubah masa lalu. Buat apa disedihin lagi, buat apa dipusingin lagi. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita belajar dari masa lalu tersebut. Hal lainnya lagi nih yang kita nggak bisa ubah, contoh kita terlahir di keluarga mana, kita terlahir di keluarga kaya atau keluarga miskin, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol teman-teman. Jangan kita kebanyakan mikir, wah andai aku terlahir di keluarga yang kaya, andai aku terlahir di keluarga yang berkecukupan, andai aku terlahir di keluarga konglomerat, pasti aku bisa begini begitu. Pada kenyataannya kan yang terjadi adalah kita tidak terlahir di keluarga kaya. Itu harus kita bisa terima teman-teman, karena itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Tentunya tentang kebiasaan kita mau ngapain dalam hidup, tujuan kita apa, effort yang kita lakukan apa, mindset kita gimana, terus kita kesehariannya harus ngapain. Itu kan sesuatu yang bisa kita ubah, bisa kita kontrol. Nah, itu aja yang kita fokusin teman-teman. Kita fokus di hal-hal semacam itu aja teman-teman. Kita fokus di memperbaiki diri, kita fokus di investasi ilmu, ningkatin skill kita fokus di belajar literasi keuangan dan lain-lain teman-teman. Jadi kita jangan fokus di hal-hal yang kita nggak bisa ubah, kita fokus di 100% di hal yang kita bisa kontrol ya teman-teman. Selanjutnya adalah memiliki disiplin diri atau memiliki habits yang baik. Ini adalah satu hal yang benar-benar sangat penting ya teman-teman. Walaupun ini kelihatannya emang sepele atau hal kecil banget, tapi habits kecil ini dalam jangka panjang itu dampaknya bisa jadi luar biasa ya teman-teman. Teman-teman bisa coba baca buku Atomic Habits. Jadi buku-buku itu pasti mengajar hal kecil apapun itu, kebiasaan kecil apapun itu yang kita lakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang,
itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa ya teman-teman. Contoh nih, kita punya kebiasaan kecil, kita selalu setiap hari kita membaca 10 halaman buku mengenai personal development. Teman-teman mungkin mengira, itu cuma 10 halaman itu kecil banget, pasti nggak ada efeknya. Nah, teman-teman coba bayangin, 10 halaman itu kita lakukan secara konsisten teman-teman. 10 halaman per hari, 1 bulan itu udah 300 halaman ya teman-teman. 300 halaman kita kali 12, jadi setahun, itu berapa? Itu udah 3.600 halaman. Kalau satu buku itu sekitar 200 halaman, itu kita udah membaca sekitar 18 buku ya teman-teman. Nah, bayangin setahun kita nyelesain 18 buku itu udah termasuk banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman jangan lihat satu kebiasaan kecil itu bakal bisa berdampak gede banget teman-teman. Kayak misalnya teman-teman mungkin cuma olahraga setiap hari setengah jam. Coba teman-teman lakukan itu secara konsisten. Dalam 1 tahun 2 tahun, fisik teman-teman jadi kuat banget kalau misalnya teman-teman lakukan itu secara konsisten. Makan sehat juga, kalau misalnya teman makan sehat dalam jangka panjang, kesehatan teman-teman bakal terjaga ya teman. Jadi efek compound itu benar-benar ada. Kalau misalnya contoh nih, kita setiap hari memiliki kebiasaan sehingga kita selalu tambah bagus 1% teman-teman. Mungkin teman-teman ngeliat, 1% tuh kecil banget ya. Tapi 1% itu kalau dikompoundkan dalam setahun di pangkat 365 itu bisa jadi berapa belas kali lipat teman-teman. Jadi teman-teman jangan lihat 1% setiap hari itu kecil. Jadi hal-hal kecil itu bisa benar-benar berdampak banget. Nah, jadi orang-orang sukses itu biasanya mereka memiliki habits yang bagus ya teman-teman. Pasti mereka punya habits di hal-hal yang mereka anggap penting, mereka fokus di sana sampai akhirnya dalam jangka panjang itu bisa berdampak banget. Nah, kalau aku pribadi, habits yang aku lakukan adalah investasi ini teman-teman, dimana aku selalu mengisi 60% dari penghasilanku untuk aku gunakan untuk membeli berbagai macam keuangan atau melakukan yang namanya investasi. Jadi dalam keuangan hal ini juga berlaku ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nabung nih, mungkin teman-teman lihat 100.000 itu kecil ya. Coba teman-teman lakukan selama setiap hari. Dalam 1 bulan itu udah jadi 3 juta. Dalam 1 tahun udah jadi 36 juta. 36 juta ditambah dengan investasi kita, hasil atau return dari investasinya udah jadi berapa? Kemudian kita compound dalam jangka panjang, akhirnya uang kecil itu bisa jadi miliar-miliar, jadi dahsyat banget dalam jangka panjang teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah melihat uang itu kecil teman-teman. Nah, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Jadi demikian adalah kebiasaan-kebiasaan atau sikap-sikap yang dimiliki oleh orang sukses. Tapi itu masih belum semuanya ya teman-teman. Pasti ada banyak lagi di luar sana yang mungkin nggak aku cakupin dalam video kali ini. Kalau misalnya dibahas semua nanti bisa kepanjangan banget. Mungkin aku nanti coba bahas di video-video berikutnya. Tapi semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terus disclaimer juga, aku masih belum sukses teman-teman. Cuman aku ingin mengarah ke sana. Aku memiliki tujuan untuk menjadi orang sukses. Nah, semoga video ini bisa memberikan insight baru buat teman-teman semua. Kemudian aku udah mencantumkan link sosial mediaku sebelah sini bagi teman-teman yang mau add, feel free to connect, feel free to add. Kemudian teman-teman yang suka video ini bisa memberikan like, bagi teman-teman yang nggak suka bisa kasih dislike. Kemudian bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman dari kalian supaya video ini bisa membantu lebih banyak orang lagi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.